Sementara itu Iran melepas tembakan peringatan kepada kapal Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz. Peringatan tersebut untuk usir kapal Amerika Serikat. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengusir kapal Amerika Serikat yang mencoba menerobos masuk ke Selat Hormuz. Dikutip dari media penyiaran Iran, TASS NIM, militer Iran melepas tembakan peringatan mengarah ke kapal Amerika dan memaksa mereka untuk berhenti. Namun kapal Amerika balas melepas tembakan mengarah ke pelabuhan Bandar Abbas. Suara ledakan ini yang sebelumnya dilaporkan terdengar di Bandar Abbas. Usai mendapat serangan besar Amerika Serikat di Bandar Abbas, Iran serang balik pangkalan AS di Kuwait dengan rudal balistik. Pasukan Garda Revolusi Iran merespon keras atas serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat ke Bandar Abbas, Iran, di tengah negosiasi damai. Rudal balistik Iran targetkan pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Garda Revolusi Iran menyebut serangan Amerika Serikat ke Bandar Abbas terjadi saat subuh pukul 4.50 waktu setempat. Inilah detik-detik warga merekam saat langit di Kuwait berasap diduga akibat serangan udara Iran. Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan Amerika di Kuwait pada hari Kamis. Serangan ini sebagai balasan atas serangan AS di selatan Iran. Kuwait jadi sasaran rudal Iran karena menampung dan memfasilitasi pasukan serta aset militer Amerika Serikat. Ribuan warga Iran memadati sejumlah titik di Teheran dalam aksi solidaritas nasional. Massa turun ke jalan membawa bendera Iran dan memberikan dukungan kepada pemerintah serta angkatan bersenjata Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Lautan massa memenuhi lapangan Azadi di Teheran, Iran dalam aksi dukungan besar-besaran terhadap Republik Islam Iran dan militernya di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Warga terlihat mengibarkan bendera Iran, meneriakkan slogan dukungan, serta mengikuti aksi malam yang disebut sebagai pertemuan rakyat. Kerumunan serupa juga terlihat di Tahrir Square, Teheran Utara, Iran. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian unjuk solidaritas malam ke-89 yang digelar di berbagai wilayah Iran. Aksi massa ini berlangsung setelah Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F-35 dan drone MQ-9 Amerika Serikat di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Iran menyebut sistem pertahanan udaranya berhasil menargetkan pesawat Amerika Serikat di wilayah sekitar Teluk. Namun hingga kini belum ada verifikasi independen terkait klaim Iran tersebut. Ya pemirsa, sejumlah jemaah haji asal Iran melantunkan slogan anti Amerika Serikat dan Israel di Mekah. Aksi tersebut menjadi sorotan sebab pernyataan politik dilarang selama pelaksanaan ibadah haji. La ilaha illallah Israel aduwwullah. Sekelompok jemaah haji asal Iran meneriakkan slogan bernuansa politik di Mekah saat musim haji berlangsung. Terdengar seruan anti Amerika Serikat dan Israel, termasuk menyebut kedua negara tersebut sebagai musuh Allah. Aksi tersebut dilakukan di tengah kerumunan jemaah lain. Sebelumnya diketahui pemerintah Arab Saudi melarang aktivitas maupun pernyataan politik selama pelaksanaan ibadah haji. Larangan ini dimaksud demi menjaga keamanan dan kehusyukan ibadah. Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Pihak Teheran diminta segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian. Karena jika tidak, Amerika Serikat akan mengancam menghabisi Iran. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut akan menghabisi Iran jika tidak segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian.
Tidak hanya itu, Amerika Serikat menuduh Iran mencoba memainkan strategi menghabiskan waktu agar bisa mendapat kesepakatan yang lebih menguntungkan ketika tekanan politik terhadap pihak Amerika Serikat meningkat. Mr. President, how would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on? Well, I think we're doing very well. I think are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish him off. Is there a time frame in your mind? They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Sebelumnya media pemerintah Iran mengungkapkan bahwa ada draft kesepakatan yang sedang disusun. Kesepakatan itu diantaranya melibatkan penarikan pasukan Amerika Serikat dan pencabutan blokade pelabuhan Iran. Dalam draft itu, Teheran juga setuju untuk mengembalikan Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam waktu 1 bulan. Tidak hanya itu, AS juga mengancam serang Oman jika Oman bekerja sama dengan Iran, memperkuat kendali Selat Hormuz. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait kerjasama Oman dengan Iran tersebut. Setelah sempat ditutup total selama perang di Timur Tengah, Selat Hormuz kini telah beroperasi secara terbatas di bawah kendali Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meluncurkan serangan militer ke Oman jika negara tersebut bekerja sama dengan Iran dalam memperkuat kendali Selat Hormuz. Hal tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan pers dalam rapat kabinet pada Rabu waktu AS. Mr. President, Iran wants control of the Strait of Hormuz. Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Oman terkait rencana Oman untuk bergabung dengan Iran mengendalikan Selat Hormuz. Diketahui Amerika Serikat dan Oman adalah sekutu dekat dengan hubungan yang telah terjalin lebih dari 200 tahun. Kedua negara tersebut memiliki sejumlah perjanjian kerjasama, termasuk kemitraan keamanan hingga perjanjian perdagangan bebas.